Masih di After 10, tim pencarian korban longsor di Desa Ngetos, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur berpacu dengan waktu. Ya, cuaca dan potensi longsor susulan menjadi tantangan sekaligus ancaman bagi mereka saat mencari lebih dari 20 warga yang menjadi korban bencana longsor pada Minggu 14 Februari lalu. Tim pencarian melakukan plotting pembagian untuk personel yang bisa masuk ke titik lokasi longsor. Ini digunakan sebagai cara untuk maksimalkan proses pencarian dan juga keselamatan bagi para personel di lapangan. Mengingat tepat di atas bukit yang longsor tersebut masih terdapat retakan yang bisa suatu saat turun dan mengancam keselamatan para personel di lapangan. Nah, saya bersama Bapak Wayan Suyatna. Bapak, apa yang dilakukan personel di lapangan, terutama tim ekskavator ini ketika turun hujan semalam, Pak? Apa yang mereka harus lakukan dulu? Jadi pada saat turun hujan kemarin kita hentikan pencarian. Kenapa demikian? Kita mengantisipasi longsoran-longsoran yang terjadi. Karena di situ daerahnya masih labil, maaf di bagian kanan itu masih ada retakan, bagian kiri juga sebelah sini masih ada retakan. Di titik mana fokus pencarian dan di sebelah mana Pak retakan itu yang masih terjadi, karena dari informasi ada 30 cm Pak ya, retakan di atas itu Pak. Ya, baik, jadi untuk sementara saat ini kita fokuskan pencarian di titik A, sektor A sebelah kanan, yang sektor B sebelah kiri. Jadi timunan-timun yang terjadi di situ kita bersihkan semuanya. Karena ini kan jumlah personil juga cukup banyak. Nah, untuk menjamin keselamatan mereka juga strategi apa Pak yang dipakai? Jadi karena jumlah personil cukup banyak, untuk mengantisipasi itu kita nggak mengerahkan semua personil, tapi secara bergantian Mas. Jadi bergantian, jadi ada 10 orang yang berada di sektor A, 10 orang yang ada di sektor B, kemudian ekskavator, kita antisipasi itu semua. Untuk membagi personil di sini ada tim relawan yang siap dikerahkan untuk mengevakuasi bila ditemukan korban. Apa yang dilakukan tim untuk memulai operasi setiap pagi kalau di malam hari ada hujan? Misalnya membuka jalan kembali atau bagaimana Pak? Baik, seperti kemarin itu diguyur hujan dari jam 11 hingga jam 4 sore. Jadi untuk pencarian di hari yang kelima ini kita melakukan asesmen dulu Pak. Yang pertama kita asesmen dengan drone. Drone itu kita lakukan untuk melihat situasi. Apakah terjadi longsoran-longsoran baru, kita antisipasi dengan itu. Kemudian yang kedua mengerahkan K9, anjing pelacak. Itu untuk mengantisipasi timunan-timunan di mana korban itu berada sehingga efektif dalam padan pencarian. Dilakukan itu asesmen dari ekskavator, dilakukan pemadatan dulu sehingga jalan yang dilalui agak bersih kemudian agak padat. Baru kita lalui menuju ke sektor A tersebut. Evakuasi dilakukan dengan sangat hati-hati, mengingat tubuh korban sudah tertimbun selama 5 hari. Kamis 18 Februari siang, ada 5 korban yang ditemukan dan berhasil dievakuasi. Artinya, menyisakan 1 lagi korban yang masih tertimbun. Total ada 20 korban yang berhasil dievakuasi, 2 diantaranya diangkat dalam kondisi selamat. Miftah Farid, Gancar Wicaksono, Nganjuk, Jawa Timur.